setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan, banyak kader-kader yang mundur. Tidak hanya Nasdem saja, melainkan juga pendukung Anies yang dulu mendukung sekarang juga kecewa. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang menarik. Kemarin ketika Nasdem yaitu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, itu banyak kader-kader Nasdem mundur. Bahkan juga yang saya ingat adalah Niluh Jalantik, yaitu tokoh masyarakat di Bali, itu juga mundur dari Partai Nasdem. Bahkan di sini tidak hanya itu saja. Ini malah ada pendukung Anies Baswedan, yaitu ini alumni PA212. Kita ketahui kan PA212 itu yang berusaha keras lah agar Anies Baswedan bisa menggantikan Ahok di Pilkada 2017 yang lalu. Kita masih ingat betul lah perjuangan dari PA212 ini. Akhirnya pun Anies menduduki orang nomor 1 di DKI Jakarta. Tetapi sekarang ketika Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, malah FPI dan juga alumni PA212 tolak mentah-mentah Anies jadi Capres. Malah juga dianggap deklarasi Nasdem tersebut bisa memecah belah umat. Bahkan kita lihat kemarin kan PA212 ya inginnya sih calon presidennya Anies, tetapi ketika diusung Nasdem malah menolak mentah-mentah. Ya ini yang lucu, kalau nggak ada partai yang melirik Anies ya pasti percuma lah, walaupun banyak dukungan tetapi tidak ada partai yang mengusungnya. Seharusnya berterima kasih lah kepada Nasdem karena sudah mendukung Anies, yaitu mendeklarasikan Anies sebagai Capres di 2024. Ini kok malah menolak ya. Ini juga dari PKS. PKS juga bahkan belum menentukan sikapnya, yaitu untuk mengusung Anies atau tidak. Bahkan juga dari Demokrat juga belum menentukan sikapnya, mau memilih Anies atau tidak. Nah ini bahkan ditanggapi dari Jundia77. Pada akhirnya yang dibanggain Kadrun katanya pinter, jago English, santun dan sebagainya hanyalah sebuah figur semu yang kosong isinya. Boneka para pohir, politik kepentingan demi mulusnya sebuah ambisi. Ya menurut saya memang koalisi itu penuh misteri, kayaknya srek, kayaknya klop, kayaknya chemistry. Tetapi ketika ada yang mengusungnya, tetapi bahkan banyak yang menolak dari deklarasi Nasdem terhadap capresnya Anies Baswedan. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Untung Bogang lagi galau, maklum belum kecipratan. Mungkin ya memang agak aneh sih. Kemarin setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan, banyak kader-kader yang mundur. Tetapi sekarang juga tidak hanya Nasdem saja, melainkan juga pendukung Anies yang dulu mendukung sekarang juga kecewa karena Anies diusung oleh Nasdem. Ya kurang lebih begitulah. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmukmin menyatakan tidak mendukung deklarasi Capres oleh Partai Nasdem. Pada Senin kemarin, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Atas deklarasi itu, Anies menyatakan menerimanya. Kami tidak mendukung deklarasi Nasdem, takut memecah belah umat, kata Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air, Novel Bakmukmin melalui keterangan tertulis pada Selasa 4 Oktober 2022. Berbagai alasan disampaikannya menolak deklarasi Capres tersebut. Termasuk ia juga menyinggung kembali soal pelaporannya yang sempat ia lakukan terhadap kader Nasdem yaitu Victor Laiskodat yang kini menjadi Gubernur NTT terkait dugaan penistaan agama. Kami dari Spirit 212 sampai 2 kali mendemo Mabes Polri dan DPP Partai Nasdem terkait masalah ini, ujarnya. Dia juga menyinggung banyak ulama yang dipenjara saat Prasetyo menjadi Jaksa Agung, mulai dari kasus HRS, HBS, juga para ulama yang saat ini bersidang seperti Farid Okbah, Zain Anazah, dan Hanung Al-Manhad, dan Habib yang lainnya katanya. Untuk itu pihaknya meminta agar Nasdem bisa mengklarifikasi kenapa tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres.
Diketahui juga Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Namun PKS belum menentukan sikapnya untuk Pilpres. Meski demikian, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengapresiasi Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat Capres untuk pemilu 2024. Bravo Nasdem, keputusan yang berani, kata Mardhani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Oktober. Mardhani pun menyampaikan selamat kepada Anies karena telah dicalonkan sebagai kandidat Capres oleh Nasdem. Selamat juga pada Mas Anies, ucapnya. Menurut anggota Komisi 2 DPR ini, apa yang dilakukan oleh Nasdem ini bagian dari dinamika yang baik bagi demokrasi. PKS akan memutuskan Capres dalam rapat Majelis Syuro PKS. Dinamika yang baik bagi demokrasi, PKS insya Allah akan diputuskan oleh Majelis Syuro, tuturnya. Bahkan juga Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres untuk pemilu 2024. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghormati itu sebagai hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Tadi pagi Partai Nasdem contohnya telah mendeklarasikan calon presiden tahun 2024. Sudah berkomunikasi juga dengan Demokrat termasuk PKS di Jakarta kemarin. Kita menghormati sepenuhnya. Itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem, kata AHY di hadapan ribuan kader Partai Demokrat yang menghadiri pelantikan pengurus DPC Sejateng di Grand Artos, Hotel Magelang pada Senin 3 Oktober 2022. Begitu pula sebaliknya, mereka menghormati kedaulatan, proses dan mekanisme yang berlaku internal di Partai Demokrat, termasuk di PKS. Jadi sampai dengan hari ini suasana dan kebersamaannya masih baik. Tapi sekali lagi, kita sama-sama terus membangun komunikasi dan silaturahmi. Semoga ada kebersamaan-kebersamaan di depan, tegas AHY. AHY juga meminta para kader tidak perlu khawatir dan jangan sampai gagal fokus. Para kader diharapkan meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat, caleg-caleg, dan juga meningkatkan elektabilitas AHY. Pada saatnya Partai Demokrat juga akan mengumumkan siapa Capres dan Cawapres 2024 yang diusungnya. Sekali lagi, tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Jangan sampai kita gagal fokus. Terus saja, tingkatkan elektabilitas partai kita, tingkatkan elektabilitas caleg-caleg kita, tingkatkan elektabilitas AHY, supaya ada jalan ke arah sana. Dan semoga pada saatnya, saya yakinkan pada saatnya yang tepat, kita juga akan mengumumkan sikap kita seperti apa, dan juga mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat, ujarnya. Menurut AHY, koalisi tersebut penuh dengan misteri. Hal ini karena bukan hanya satu partai yang menentukan. Kemudian dinilai waktunya masih cukup karena pendaftaran Capres dan Cawapres pada Oktober 2023 mendatang. Koalisi itu penuh dengan misteri karena bukan hanya kita yang menentukan dan tidak semua dalam kendali kita. Kita hanya bisa terus berikhtiar. Saya, Sekjen, dan semua jajaran di Jakarta berusaha yang terbaik dan selalu terbuka ruang untuk menjadi koalisi seperti yang kita harapkan. Waktunya masih cukup karena pendaftaran itu akan terjadi di bulan September hingga Oktober 2023. Saya berharap para kader juga tetap tenang. Tidak usah kita merasa gerusa-gerusu. Kita hormati partai-partai yang telah menentukan sikapnya, pungkasnya.